warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita mulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Boleh dipimpin untuk membaca doanya? Baik, dipimpin. Siap gerak untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Untuk mengikuti pelajaran pada hari ini, apakah sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nanti jatuh. Hadir. Wafa Maulida. Melani Putri. Hadir. Devia Mutiara. Hadir. Puji Lestari. Hadir, Bu. Arun Cahya. Hadir. Lima Alfa. Hadir. Aurelia. Hadir. Bulan Ramadhani. Hadir. Cahyudita. Hadir. Ade Arifatul. Hadir. Almas Fauzia. Hadir. Iqbal Fauzia. Herawati. Yunita Dwi. Hadir. Baik, hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai informasi kewirausahaan pada video media elektronik. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian. Di antara kalian, apakah kalian sudah pernah menonton video informasi kewirausahaan? Kalian sudah pernah menonton video yang berisi tentang misalkan kalian melihat channel Trans 7 atau Trans TV, kan di situ suka ada kayak acara yang mewawancarai wirausaha. Kalian pernah menonton itu? Pernah. Nah, di situ kalian pernah menyimak informasi tentang apa aja? Kayak informasi mengenai usaha yang dijalankan, apa menjalankan usaha tersebut, kemudian juga bagaimana proses usaha tersebut. Ya, betul. Nah, di dalam sebuah informasi kewirausahaan itu selalu ada informasi mengenai apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan siapa, atau yang biasa disebut dengan Narasumber. Betul. Yang pertama, apa? Lalu apa lagi? Di mana? Kemudian Kapan? kapan? Siapa? Siapa? Betul. Dua lagi apa? Mengapa? Mengapa? Bagaimana? Mengapa dan bagaimana? Bagaimana? Nah, kalau dicocokkan pada informasi kewirausahaan, apa itu isinya apa sih? Apa? Usahanya, Bu. Ya, betul. Berarti usaha apa yang wirausaha tersebut jalani? Kemudian kalau di mana? Bisa jawab? Tempat usahanya, Bu. Ya, di mana tempat usaha tersebut dijalankan? Kemudian kapan? Kapan usaha tersebut? Ya, betul.
Kapan usaha dimulai? Kemudian siapa? Siapa pemilik usaha? Boleh. Mengapa? Mengapa usaha tersebut Dijalankan. Mengapa usaha tersebut dijalankan? Kemudian yang terakhir bagaimana? Bagaimana proses usaha tersebut berjalan? Pinter. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalau misalkan ibu punya usaha bakso dan ibu pengen buat video kewirausahaan, apa saja sih informasi yang harus ibu katakan pada video tersebut? Ada yang mau katakan? Silakan ya. Mau satu lagi. Iya, cuma satu hal apa? Apa ini bapak? Bakso. Ya, ya. Berarti ibu harus menjelaskan tentang usaha apa yang dijalankan, gitu ya. Betul. Nah, lalu gimana? Sama ibu. Iya, betul. Kemudian kapan? Kapan itu apanya? Kapan bukannya? Iya, betul. Kemudian siapa? Berarti ibu sendiri. Kemudian mengapa? Mengapa itu apanya berarti? Alasan ibu Alasan buka usaha. Betul. Kemudian bagaimana? Bagaimana itu berarti apanya? Bagaimana proses buka usahanya? Betul, Puji. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau buat video informasi kewirausahaan, kalian harus menceritakan tentang poin ini, yaitu apa, Gimana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Oke, betul. Nah, tujuan dari kalian menyimak atau mengetahui adik Bisma pada informasi kewirausahaan pada video-video elektronik ini agar kalian bisa menganalisis atau mengetahui informasi-informasi yang ada pada video-video elektronik ini. Nah, ada yang tahu apa manfaat kalian harus belajar ini? Ya Bu, Ya, boleh Puji. bisa memberikan wawasan Bu, kalau bisa nantinya ke depannya mau buka usaha. Betul. Lalu apa lagi? Bisa memotivasi para penonton buat itu usaha. Ya, betul. Betul, yang mau lagi? Supaya usahanya makin terkenal Bu. Betul. Oke, jadi gitu ya kira-kira manfaat kalian mempelajari adik Bisma yang ada pada informasi kewirausahaan video media elektronik ini. Nah, sekarang Ibu mau menayangkan sebuah video kewirausahaan. Itu kita Nah, sebelum Ibu memulai videonya, diharapkan kalian bisa menyimak dan juga memperhatikan informasi adik Simba yang ada pada video tersebut. Bisa kalian catat ya? Ya Bu. Apa sih yang ada pikirkan ketika melihat TV? Dari masalah ini, aku Benny Santoso, 24 tahun asal Solo. Kemudian aku berarti untuk kuliah di kuliah perhotelan STP Nusa Dua Bali. Saya
terpikir karena TP ini unik, akhirnya saya jadiin project kuliah saya. Saat itu saya bikin TP bermacam, ada TP rasa bawang putih dan juga TP rasa keju. Mengingat TP pasaran biasa, kenapa lagi kasih flavor aja? Nah, percobaan pertama aku dengan TP keju itu berhasil. Ketika kalian coba, ada rasa kejunya enak, manis. Tapi yang TP bawang putih, wah, yang beberapa kali gagal dulu. Nah, masuk sih bawang putih ini dingin, jadinya TP gagal dulu. Akhirnya saya bingung, ini udah project, udah selesai mau diapain. Biar aku berhasil, aku bilang ke teman-temanku, nanti TP ini aku jadi usaha loh. Dan akhirnya kejadian. Akhirnya aku mulai buat tempe yang aku kasih nama ini tempe Innovate New Idea with Tempe. Tempe. Jadi awal mula saya buat tempe karena udah pengalaman sebagai project akhir kuliah ya. Akhirnya saya buat lagi. Ketika itu bulan Desember saya pindah ke akhir kubur. Saya buat tempe hampir 1 kali 26 kilo beli saya buat jadi tempe. Tapi hasilnya gagal semua, gagal total. Di saat itu saya berpikir, waduh, ini mau tempe mau aku jadi usaha beneran apa enggak sih kok bikinnya gagal dulu ya. Akhirnya aku belajar lagi, mulai buat tempe yang berhasil. Kemudian aku punya tetangga nih, aku bisa menjual tempe pertama aku ke tetanggaku itu. Aku masih ingat aku jual ke beliau 10.000. Kebetulan tetanggaku itu boleh. Dia kan lihat aku kos bikinnya apa aja, kayak mungkin ada perasaan kasihan ya, ini orang kok bikin dulu, gagal dulu. Akhirnya kasih dia tempenya. Kemudian dia beli 10.000. Kemudian dia bilang, kamu gak bikin nih tempe model-model lain, kok bikinnya tempe polos saja. Akhirnya aku pikir, olahan kayak tempe kok kayaknya masa aku jual polosan aja. Akhirnya aku mikir, ini harus ada produk olahan nih tempe sesuai dengan namanya. Ini tempe itu lagi tempe harus produk inovatif. Kebetulan ibuku suka bikin tempe, aku coba bikin buat dari lalu sudah ada. Nah, aku menurut aku ini, aku jadi bikin percobaanku. Apa sih dia? Satu persatu jenis tempe yang aku buat. Terus dia bilang, enak juga buatmu, tapi ada rasa pahit tempenya. Coba deh bikin lagi. Akhirnya aku coba bikin lagi dan muncul tempe dari tempe. Jadi modal itu nggak perlu dengan duit. Modal aku bagi 4 ya. Pertama modal mindset, yang kedua modal ilmu, ketiga modal networking, dan yang keempat baru modal keuangan. Yang pertama modal mindset. Kalau mau bikin usaha, jangan dulu bikinnya dari duit, dari cuan, dari untung, nggak bisa. Modal awal usaha itu yang pertama adalah mindset. Kita benerin dulu mindsetnya. Kita belajar untuk nyari kenalan, networking, pelanggan, benerin sistem, benerin produk. Jadi jangan dulu jual dapat cuan. Yang kedua adalah modal ilmu. Jadi ilmu apa sih yang kalian punya sebagai basic dalam membuat usaha? Mungkin kalau aku pribadi di tempe, aku pernah bikin project buat tempe. Nah itu juga sebagai ilmu awal. Kemudian kebetulan aku juga anak kulineri, ilmu masaknya juga dipakai. Dan sebelumnya aku juga anak sains di SMA. Jadi ketiga kalinya aku jadiin satu untuk membuka usaha ini. Kemudian modal yang ketiga adalah modal networking. Sebagai pengusaha kita harus bisa tempat dulu. Kita harus explore, ketemu banyak orang, menambah perspektif baru. Jadi kita mendapat pengalaman orang tersebut untuk kita aplikasikan di usaha kita. Dan yang keempat adalah modal keuangan. Nah, menurutku tips awal usaha itu modal jangan terlalu besar. Kita mulai aja dari yang simple.
belajar terus, kemudian menyalurkan ekspresi lewat karya-karya guru. Kemudian kalau ditanya sukanya lagi ya banyak juga sih, tapi kalau ditanya dukanya, wah yang pertama dari segi SDM susah banget keadaan keluar masuk keluar. Pertama alasannya hamil, pindah kerjaan, kemudian menikah, pulang kampung, sakit, nah banyak tuh. Kemudian yang kedua ada juga kayak misalnya isu-isu seperti komplain customer, kemudian gunung meletus, dan juga seperti saat ini nih corona pandemi. Tapi yang paling lelah itu awal-awal ketika usaha. Ketika aku harus investasikan waktuku, nggak punya waktu untuk istirahat yang cukup, nggak ada libur, dari Senin sampai Minggu kerja. Tapi aku yakin suatu saat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kalau ditanya kunci untuk survive relate dengan situasi pandemi sekarang, cukup sulit sih sebenarnya, terutama dari pendapatan yang semakin menipis, tapi cukuplah untuk membayar operasional perusahaan. Nah, dari itu aku selalu berpikir positif. Di situasi seperti ini kita nggak boleh gegabah mengambil tindakan yang aneh-aneh. Kita positif aja untuk introspeksi diri dan selalu bersyukur. Mungkin dari awal yang nggak punya waktu untuk jalan-jalan, nggak punya waktu relax, sekarang bisa relax. Yang sebelumnya selalu overproduktif, sekarang bisa santai dan tone down. Dan jangan lupa terus untuk upgrade diri. Kita bisa perbaiki diri lewat misalnya skill apa yang kita perlu butuhkan, misalnya public speaking, internet marketing, bikin video konten. Jadi ambil aja segi positif dari pandemi ini. Aku percaya badai pasti berlalu. Sementara ini PP Bali baru bisa ditemukan secara online maupun bisa belajar di hati shop area Bali dan luar Bali. Keinginan saya sih nggak mulu-mulu. Saya berharap ini PP Bali bisa lebih kenal secara luas di domestik, nasional maupun market internasional. Saya percaya bahwa dengan usaha kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Semangat! Oke, tadi sharing pengalamanku dengan usaha di PP Bali. Dari anak-anak, sekarang kalian sudah menyimak video kewirausahaannya ya? Sudah. Oke. Sekarang ibu harap kalian bisa membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Kelompoknya bebas, kalian bisa memilih kelompok kalian masing-masing. Mungkin kan bisa jadi satu. Jadi sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Belum. Ya, silakan. Ya, sudah bergabung semua? Sudah. Ya, oke. Sekarang kalian akan mengerjakan LKPD terkait dengan video yang baru saja kalian simak. Nah, di LKPD ini ada elemen simbol yang harus kalian isi. Nah, di dalam LKPD ini juga ada barcode. Jadi video yang tadi yang baru saja kalian tonton ini bisa kalian simak kembali melalui gadget kalian masing-masing. Sekarang akan ibu bagikan LKPD-nya. Masing-masing kelompok sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Oke, sekarang ibu beri waktu 20 menit cukup untuk mengerjakannya? Cukup. Baik, jika tidak ada yang paham, jika ada yang tidak paham, bisa ditanyakan ke ibu ya? Iya, Bu. Ya, Bu.
Sudah? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, sebelum presentasi, kalian merasa bosan tidak sih? Bosan. Ya udah nanti habis pelajaran ya tidurnya. Ya, sekarang kalian diharapkan untuk berdiri. Berdiri, oke, berdiri. Semua activity kita kali ini yaitu main tebak jari. Mau Nah, cluenya kalau misalkan ibu masukkan jari kelingking, kalian harus meneriakkan angka 3. Coba ya. Kalau misalkan ibu mengacungkan jari jempol, kalian harus meneriakkan angka 1. Nah, kalau misalkan ibu mengacungkan jari telunjuk, kalian harus meneriakkan angka 2. Ya, kalau yang salah, kalian harus duduk, oke? Ya. Yang mana bisa dimulai? Oke, bisa dimulai ya. Siap-siap. Saya sama Bu. Yuk, balik dulu, mulai. Sekarang ibu akan menunjuk dari yang depan ya. Ini ada 2 angka, oke? 2. 3. Jawaban apa? Boleh duduk. Coba lagi ya. Jadi jawab 3 pertama siapa? Yudita dulu. Yudita dulu. Oke, mulai lagi ya. Yang 3 teratas akan ibu boleh. Nanti salah. Jawab ini, jawab. Ini tinggal 1 orang yang berbagi ya. Nanti salah. Siap? Ya. 2. Tadi nanti kelar. Oh, jangan ya, oke berarti 3 orang yang terpilih puji. Nah,
Orang nggak jawab ini. Tapi kan salah dua dulu. Berarti 3 orang ini nanti akan ibu beri nilai. Iya. Oke, sekarang perwakilan dari setiap kelompok bisa maju. Untuk mempresentasikan hasil studinya. Ini nomor kelompoknya diurutkan saja ya dari sebelah pojok kanan 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita mulai dari pertanyaan nomor 1 ya. Untuk kelompok 5, jawab nomor 2 yaitu di mana usaha tersebut dijalankan? Usaha tersebut dijalankan di healthy shop daerah Bali dan bisa belanja online atau Shopee atau Tokopedia. Ya, betul. Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 5 untuk nomor 3? Jadi nomor 2 Mas? Sama. Nah, oke, berarti betul ya. Ya. Untuk nomor 1, kelompok 2, usaha apa yang dijalankan? Usaha olahan tempe, Bu. Bermerek Gagang ini tempe. Ya. Apakah ada yang berbeda dengan kelompok 2 jawaban nomor 1? Ya. Tidak. Betul ya. Nomor 4, kelompok 4. Siapa pengusaha tersebut? Pengusaha tersebut bernama Fendi Santoso, Bu. Ya, betul. Apakah ada yang berbeda dengan jawaban kelompok 4? Sama, Bu. Ya, berarti jawabannya betul ya. Untuk kelompok 1, jawaban nomor 5. Mengapa pengusaha menjalankan usaha tersebut? Jadi pengusaha menjalankan usaha tersebut karena proyek kuliah kita yang gagal. Proyek kuliah tersebut membuat tempe dengan improvisasi varian rasa yaitu keju dan bawang putih, Bu. Ya, betul. Untuk nomor 2, kelompok 2. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nomor 2 ya. Jadi nomor 3. Iya, Bu. Untuk yang belum siapa ya? Nomor 3 dulu. Oh iya, aku maaf. Nomor 3, untuk nomor 3, kapan pengusaha mulai menjalankan usaha? Pengusaha mulai menjalankan usaha setelah mengalami kegagalan olahan tempe untuk proyek kuliahnya, Bu. Ya, apakah ada yang berbeda dengan jawaban kelompok 3? Sama. Berarti betul ya. Untuk nomor 6, bagaimana pengusaha menjalankan usaha tersebut? Boleh dijawab kelompok 2. Pengusaha membuat produk ini tempe menjadi lebih berinovasi dari olahan tempe pada biasanya. Untuk produk tempe inovasi pertamanya berupa kue kering dari tempe. Oke, cukup kelompok 2. Untuk kelompok 5, boleh menjawab tentang 4 jenis modal yang dimiliki oleh pengusaha. 4 jenis modalnya yaitu yang pertama mindset, yaitu harus mempunyai mindset yang dapat membangun relasi antar produk dan konsumen. Terus yang kedua ilmu awal mengenai jenis usaha yang dijalankan. Terus yang ketiga networking, yaitu mengeksplorasi banyak orang untuk diaplikasikan di usaha tersebut. Lalu yang keempat yaitu keuangan, yaitu modal yang tidak terlalu besar. Oke, betul ya. Untuk kelompok nomor 4, boleh dijelaskan suka duka dari pengusaha menjalankan usaha. Yang pertama itu sukanya ketika pengusaha mendapatkan keuntungan. Terus kalau dukanya ketika kekurangan SDM atau karyawan, terdapat beberapa komplain customer dan menurunnya peminat saat masa COVID. Betul, maka dari pembelajaran kali ini bisa disimpulkan ya bahwa usaha yang dijalankan di video yang baru saja kalian simak dan tonton itu usaha apa teman-teman? Ini tempe. Tempe. Gimana usaha tersebut dijalankan? Bali. Kapan pengusaha mulai menjalankan usaha? Saat mengalami kegagalan proyek. Ya, betul. Siapa pengusaha tersebut? Fendi Santoso. Betul. Mengapa pengusaha menjalankan usaha? Karena penasaran. Karena awalnya proyek kuliahnya gagal. Iya, bisa. Terus dia mau inovasi, Bu. Iya, Iya, betul. coba lagi. Iya, Bu.
mendapatkan yang duduk. Karena dia punya modal. Iya, betul. Iya, Lalu bagaimana pengusaha menjalankan usaha tersebut? Baik. proses DP diinovasi. Iya, inovasi menjadi Pegawai Iya, betul. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sekarang yang materinya boleh dikumpulkan ke ibu. Nah, bagaimana pelajaran pada hari ini anak-anak? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah, semoga bisa memberi manfaat untuk kalian semua ya. Amin. Dan untuk pembelajaran ke depan, Ibu mempunyai tugas rumah untuk kalian. Soal-soalnya akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp, oke? Jadi kalian akan mengerjakan soal-soal uraian pada pertanyaan yang akan Ibu kirimkan. Nah, tugas tersebut dikumpulkan minggu depan pada hari yang sama. Ditulis di buku tulis ya, anak-anak. Ya, Bu. Oke. Untuk pembelajaran kali ini Ibu sudahkan, semoga memberi manfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Sebelum ditutup, boleh dipimpin berdoa dulu. Bulan. Siap berat untuk menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai, dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.